Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan media sekalian. Ini Komnas HAM pada hari ini rapat paripurna dan akan mengumumkan beberapa hal, terutama terkait dengan tanggal 7 September yang belakangan ini banyak didiskusikan. Kita semua tahu bahwa tanggal 7 September kira-kira berapa belas tahun yang lalu, ada 17 tahun yang lalu ya, ada peristiwa pembunuhan terhadap tokoh hak asasi manusia Saudara Munir Said Talib. Nah, tadi dalam sidang paripurna Komnas HAM, seperti biasa tiap awal bulan kita ada sidang paripurna, kami memutuskan dua hal yang ingin kami sampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, paripurna Komnas HAM 7 September 2021 memutuskan dengan bulat, komisionernya sepakat untuk menjadikan tanggal 7 September menjadi hari perlindungan pembela hak asasi manusia Indonesia. Karena yang internasional nanti ada sendiri kan, kita yang Indonesia. Itu alasan memilih tanggal 7 September itu karena pada hari tersebut Saudara Munir sebagai salah seorang pejuang hak asasi manusia Indonesia dibunuh, dan itu kita anggap sebagai satu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, terutama para pegiat hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Nah, Saudara Munir kita jadikan hari kematian sebagai hari perlindungan pembela HAM itu dengan pertimbangan bahwa Saudara Munir ini seorang pejuang yang sangat teguh dengan pendiriannya memperjuangkan hak asasi manusia dari semua aspek ya. Bicara tentang hak berekspresi, hak kebebasan berpendapat misalnya, bicara mengenai kekerasan di Papua, di Aceh dan lain-lain, juga buruh dan macam-macam. Jadi kita pilih tanggal itu karena dia adalah seorang pejuang yang mewakili hampir seluruh dimensi hak asasi manusia tanpa mengurangi penghormatan kita kepada pejuang-pejuang lain seperti Saudara Marsinah misalnya, Udin, ada pejuang aktivis lingkungan kehutanan di Kalimantan, ada Saudara Jafar Siddiq Hamzah, seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Aceh, ada juga dari Papua, beberapa nama. Jadi seluruhnya tentu kita hormati, tapi kita memilih tanggal ini karena almarhum Munir bisa dianggap sebagai mewakili dimensi-dimensi hak asasi manusia yang tadi kami sebutkan itu. Yang kedua, SMP ya. Pada hari ini juga kami memutuskan untuk mengeluarkan apa yang disebut sebagai standar norma pengaturan perlindungan tentang pembela HAM, perlindungan pembela HAM. SNP ini atau standar norma pengaturan ini kita keluarkan sebagai guideline atau petunjuk bagi semua pihak, terutama lembaga-lembaga negara, penegak hukum, untuk menggunakan SNP yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sebagai lembaga negara bidang hak asasi manusia, merujuk kepada apa yang kita sebut sebagai SNP pembela hak asasi manusia. Itu kurang lebih. Sekarang untuk menambahkan, saya silakan Pak Ancak. Cukup Ibu Sandra. Atau Ibu Sandra, silakan. Pak Ancak lah. Ketua tim, Ketua tim. Ya, saya kira tadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, kita menetapkan hari 7 September sebagai hari perlindungan pembela HAM Indonesia. Tentu juga melihat bahwa selama ini berbagai macam tindakan terhadap para pembela HAM ini sedemikian masif, serangan-serangan yang terjadi, sehingga ini juga menjadi catatan penting kita untuk mengingatkan 7 September setiap tahunnya tentu bagi pemerintah negara dan juga kelompok masyarakat sipil dan rakyat Indonesia bahwa peran penting dari para pembela HAM dalam melindungi hak dan memperjuangkan hak asasi manusia serta juga demokrasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Saya kira itu sebagai tambahan. Ya. Dikit aja. Cukup. Atau tambah dikit aja. Ya, cukup. Ya, terima kasih.
Untuk SNP, jadi Komnas, pembentukan Komnas salah satu tujuannya adalah untuk membangun situasi kondusif, ya. Dan ini salah satu wujud dari upaya tersebut. Kami menyusun standar norma pengaturan agar semua pihak betul-betul memiliki pemahaman yang sama dan standar yang sama. Nah, dalam hal ini memang tentang pembela HAM, kami juga telah menerbitkan SNP lain yang dapat dibaca dan mungkin sudah diketahui kawan-kawan. Itu aja. Terima kasih. Pak Anam, silakan. Ya, memilih tanggal 7 September ini bukan untuk mengenang kesedihan, tapi refleksi dari satu upaya bagaimana menciptakan perlindungan bagi para pembela HAM di Indonesia. Jadi ini penting, kami memilih dan menetapkan ini untuk masa depan agar para pembela hak asasi manusia aman fisiknya, aman fungsinya, dan berkontribusi penting dalam tata kelola negara guna mewujudkan hak asasi manusia yang semakin lama semakin baik. Sehingga dari tanggal 7 inilah vibrasi pesan yang paling kuat adalah ayo secara bersama-sama kita memberikan perlindungan terhadap pembela HAM yang bekerja untuk pemajuan bangsa dan negara kita. Jadi pahami peran dan eksistensi mereka, fungsi dan eksistensi mereka sebagai salah satu wujud partisipasi yang konkret guna kepentingan bangsa negara menuju keadilan dan menuju kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup. Ya. Nah, ya. Soal mungkin di bentuknya tanggal 7 ini atau dipilih tanggal 7 ini mungkin ada langkah-langkah dari Komnas HAM untuk mungkin memberangus pelanggaran HAM yang lain. Lalu pertanyaan kedua soal isu yang saat ini tengah beredar soal KPI, apakah memang sudah ada langkah-langkah soal bagaimana itu? Lalu soal pelanggaran HAM yang ada di Kalimantan, Masjid Ahmadiyah yang baru saja dibakar. Tapi bukan memberangus lah, untuk melawan setiap pelanggaran hak asasi manusia. Iya, kita ingin menjadikan tanggal 7 September ini semacam titik loncatan kita bersama, bukan yang Komnas HAM, seluruh bangsa kita untuk bersama-sama dengan kasus yang dialami oleh Saudara Munir dan tadi nama-nama para pejuang HAM itu, untuk kita lebih bekerja bersama lagi, lebih giat lagi melindungi hak asasi manusia Indonesia dan secara khusus melindungi para pejuangnya, termasuk jurnalis. Jurnalis kan juga dalam beberapa kesempatan dia bekerja untuk hak asasi manusia. Katakanlah dia membuat berita tentang kasus tertentu, kemudian dia mengalami tekanan, intimidasi, itu bagian dari perjuangan hak asasi manusia juga. Nah, itu Ahmadiyah, Pak BK silakan. Yang KPI dan KPI dulu Pak. KPI dulu Pak BK. Gimana KPI? Boleh. Yang mana dulu? Saya kayak komunikasi. Iya. Komunikasinya mungkin dengan pihak terkait dan juga dengan korban, apakah ada komunikasi atau seperti apa Pak? Iya, sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan MS terduga korban dan juga kuasa hukumnya. Saya karena sedang paripurna jadi bisa menunggu sampai sore, sampai malam, sampai yang bersangkutan merasa nyaman dan kemudian tidak tertekan datang ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah komunikasi dengan KPI kira-kira terkait dengan materi-materi permintaan keterangan yang akan dilakukan oleh Komnas. Kita juga akan berkirim surat kepada KPI dan kepolisian terkait dengan proses hukum maupun juga respon kepolisian, karena dari rilis yang banyak beredar ini kan katanya korban pernah mengadu kepolisian. Apakah benar? Kalau benar berapa kali? Kira-kira seperti itu, dan respon dari kepolisian seperti apa? Termasuk juga perkembangan penanganan oleh kepolisian saat ini setelah MS lapor ke polisi. Begitu ya? Itu aja. Ahmadiyah. Sementara ini nanti saya juga akan ditambahkan Pak Anam, karena kami berdua yang menangani. Jadi begini, Ahmadiyah pada prinsipnya kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Sintang maupun juga aparat kepolisian untuk menjamin rasa aman dari jamaah Ahmadiyah, termasuk juga memulihkan hak konstitusional jemaah Ahmadiyah supaya
mereka bisa beribadah, bisa beraktivitas sehari-hari dengan tenang, sekaligus juga proses hukumnya, proses hukum terhadap pelaku penyerangan. Gitu. Nanti untuk proses hukum biar Pak Anam yang menyampaikan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak Anam. Nah, nanti aja. Yang detil-detil nanti ya. Pak Anam, silakan. Silakan Pak Anam. Ya, soal Ahmadiyah 2 jam yang lalu. Ya, soal Ahmadiyah 2 jam yang lalu kami berkomunikasi dengan Mabes Polri, dengan Kabar Eskrim untuk meminta supaya bagaimana penanganan ini dihandle oleh Mabes Polri. Tapi jawaban dari Mabes Polri ini sekarang tetap dimonitor dan sudah 16 orang saat ini ditahan. Gitu. Jadi kalau 2 hari yang lalu 9 orang, per pagi ini mereka memberikan informasi kepada kami 16 orang ditahan. Dan kami tetap mengingatkan bahwa problem ini tidak boleh semata-mata dilihat dari aktor-aktor di lapangan, tapi juga aktor-aktor di sosial media. Karena yang paling berat dalam konteks siar kebencian, provokasi kebencian dan lain sebagainya adalah soal di sosial media. Yang berikutnya ada potensi di tempat yang lain yang memang juga lagi bergejolak. Oleh karenanya kami meminta keseriusan dari Mabes Polri, karena ini bisa lintas Polda, untuk monitoring perkembangan tersebut agar tidak kembali terjadi kasus seperti di Kabupaten Sintang. Tanpa satu gerakan yang cepat, ya ini potensial meletus kembali. Yang berikutnya, kami mengapresiasi beberapa tokoh Kalimantan yang menyerukan, mengajak semua masyarakat untuk cooling down, mengajak semua masyarakat untuk menyerahkan ini pada proses mekanisme hukum, tidak main hakim sendiri dan sebagainya. Nah, kami mengapresiasi itu dan kami percaya masyarakat Kalimantan adalah masyarakat yang cinta damai dan bisa menjaga perdamaian lingkungannya. Dan kita sama-sama mensupport untuk itu. Terima kasih.